Oleh karena itu marilah kita awali ta'lim kita pada pagi hari ini dengan pembacaan salawat yang akan dibacakan oleh Ustaz Rahmani. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa adim wa at'im wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika ala zainil ibadik wa ashrafi ubadik as'adil arabi wal ajam wa imamil taibata wal haram wa tarjumani bilisanil qidam wa manba'il ilmi wal hilmi wal hikmati wal hikam abil سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب يا ربي كرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجلي ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita baca surat Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada guru-guru kita, orang tua kita, keluarga kita, sanak famili kita, juga para jamaah kita yang telah berkurang rahmatullah, khususnya yang telah mewakafkan masjid ini dan para donatur yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, agar Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan maghfirah-Nya. Kubur mereka semua Allah jadikan raudhah min riyadil jannah, dan keluarga kita, jamaah kita yang saat ini dalam keadaan kurang sehat, agar Allah angkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan yang sempurna. Juga kita yang hadir pada pagi hari yang barakah ini, senantiasa Allah berikan taufik dan hidayahnya. Allah jaga kesehatan kita, Allah berikan keberkahan di dalam hidup kita. Ala hadhihi niyyah khususan li muallif hadzal kitab wa ala man tawassala fi shalih wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qur rabbi zidni ilma. Amin. Yang saya hormati Ketua Masjid Al-Wiqayah Bapak Ustaz Gaya Kusuma beserta pengurus yang lainnya, juga yang saya hormati Pak Ketua Yayasan Masjid Al-Wiqayah, orang tua kita Bapak Haji Ahmadi beserta kepengurusannya, juga yang saya hormati para asatidzah, antaranya Ustaz Arif Khairuddin, Ustaz Kiai Haji Imam Wahyudi, Ustaz Mursyidin, Ustaz Ali Muhammad Hashim, Ustaz Ali Syafi'i Sahabat, Ustaz Muhammad Syatri, Ustaz Yadi, Ustaz Khamsin, Ustaz Ramadhani, dan para asatidz yang lain, juga yang saya hormati para orang tua kita, para tokoh masyarakat, antaranya Bapak Haji Nurjana Gaus, Bapak Haji Yusuf Asmawi, banyak dari para orang tua kita, para tokoh masyarakat yang lain. Mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu. Juga yang saya hormati para hujjaj hadirin, bapak-bapak sekalian, juga hadirat, ibu-ibu seluruhnya yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukurillah, pada pagi hari ini tepatnya kita sudah berada di hari yang kelima di bulan Dzulhijjah. Setelah tanggal 1 di bulan Dzulhijjah kemarin jatuh hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Maka hari ini kita berada di hari yang kelima, yang merupakan Ashrul Ayyam min Dzulhijjah,
10 hari yang pertama yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka terus kita menambah dan memperbanyak amal-amal saleh, kebaikan, bentuknya puasa, zikir ataupun membaca Al-Quran. Begitu juga duduknya kita, hadirnya kita di majelis ilmu. Maka yakinlah apa yang kita lakukan ini ahabba ilallah, merupakan satu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, satu pekerjaan amal saleh yang sangat disuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang Nabi katakan di dalam hadisnya, ahabbu ilallah min ashrin hadhihi al-ayyam. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab hadis Arba'in Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala bihi wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fi daraini, halaman 217 di pertengahan. Wa qala al-Ghazali rahimahullah ta'ala, ilaju tarki ma la ya'ni ay ya'lam anna al-mauta bayna yadayhi wa annahu mas'ulun an kulli kalimatin takallama biha wa anna anfasahu ra'su malihi wa anna lisanahu syabakatuhu yaqdiru ala an yuqtamassa ay yustada biha al-hawr al-'ain fa ihmaluhu wa tadyi'uhu fima la ya'nihi khusranun mubin. Wa qala aydan haddu ma la ya'nika fil kalam an tatakallama bima law sakatta anhu lam ta'tham wa lam tatadarrar halan wa ma'alan ila akhirih. Allah ta'ala a'lam bissawab. Hadirin hadirat sekalian, masih dalam al-hadits al-thani 'ashar, hadis yang ke-12 di dalam kitab Arba'in dari 40 hadis yang disusun dan dirangkum oleh Imam Nawawi ad-Dimashqi radhiyallahu anhu. Hadis yang ke-12 berbicara tentang kesempurnaan Islam seseorang, tentang baik dan bagusnya Islam seseorang, artinya keislamannya. Tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkannya dia akan sesuatu yang tidak bermanfaat, meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Tarkuhu ma la ya'ni. Maka Al-Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin di sini disebutkan beliau memberikan resep, ya, resep ataupun obat, pengobatan bagaimana mengobati diri kita yang kadang-kadang diri kita ini ngerjain sesuatu yang nggak ada manfaatnya, omongannya, pandangannya, kemudian pekerjaannya, ya. Kemarin kita sebutin pekerjaan apa saja yang nggak ada manfaatnya, yang nggak ada gunanya, yang kurang bermanfaat, apalagi yang nggak ada manfaatnya. Berbicara, ngobrol, gimana obatnya? Qala al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Ghazali rahimahullah, ilaju tarki ma la ya'ni, adapun cara mengobati karakter diri kita untuk tarku ma la ya'ni, meninggalkan sesuatu yang enggak ada manfaatnya. Gimana cara? Dia tiap hari ngobrol yang kagak jelas, ngalor ngidul, ya. Tiap hari
main catur aja, tiap hari bawa pancingan, ya tiap hari kalau orang sekarang megang HP, kepo, ngepoin orang, ya lihat, buang waktu, ya. Nah gimana caranya? Kata Imam Ghazali, yang pertama, ayya'lam anna al-maut baina yadayhi. Dia harus tahu, dia harus paham bahwasanya kematian itu berada di hadapannya. Malaikat maut udah di depannya, begitu. Tapi kira-kira bisa gak bayangkan? Inilah kadang kita hubbu dunia kita, cinta dunia kita kadang menutup mata hati kita sehingga kita nggak sadar, nggak paham bagaimana kematian itu sebenarnya ada di hadapan kita. Tapi alhamdulillah, kalau kita masih orang yang mau duduk di majelis ilmu, yang mau sering datang kuliah subuh, pengajian di mana saja, maka insya Allah orang-orang yang akan selalu ingat bahwasanya dirinya bakal mati. Annal maut baina yadayhi. Sesungguhnya kematian berada di hadapan dia. Dengan dia duduk di majelis ilmu, duduk bersama ulama, duduk bersama orang-orang soleh, maka dia akan diingatkan, oh seperti inilah hidup sebenarnya. Seperti inilah hidup semestinya, waktu yang harus kita manfaatkan. Kumpul sama orang soleh, subuh ngaji, malam ngaji, habis susah ngaji lagi, ketemu lagi besok ngaji lagi. Begini hidupnya orang-orang soleh. Begini memang semestinya waktu, umur, kesempatan yang harus kita isi dengan berbagai macam ibadah. Jadi alhamdulillah, kampung Jagakarsa, ya emang kampung Jagakarsa ya menjadi tempat yang insya Allah penuh dengan majelis ilmu. Dalam rangka apa majelis ilmu ini? Mengingatkan diri kita bahwasanya kematian itu berada di hadapan kita. Emang ada satu orang-orang yang enggak tahu bahwasanya kematian berada di hadapan kita? Iya, itu aja lihat, yang nggak pernah ke masjid, yang nggak pernah hadir majelis ilmu, yang jauh dari ulama, yang jauh dari ibadah. Ya, maka alhamdulillah terus kita memohon taufik dan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dengan duduk di majelis ilmu lah kita diingatkan ya'lam annal maut baina yadayhi. Kita harus paham, kita harus tahu bahwasanya kematian itu berada di hadapan kita. Maka yang terbaik ketika kematian itu datang adalah meninggalnya seseorang dalam keadaan menuntut ilmu. Meninggalnya seseorang ketika masih suka dan rajin, bahkan cinta dengan majelis ilmu. Nah, ini yang menjadi tidak terasanya orang beriman ketika beramal soleh. Ya, yang paling bagus kan begitu, betul ya? Ya matinya lagi, matinya lagi di rumah, lagi asik-asiknya hadir majelis ilmu. Ya, ada orang-orang tua kita, bahkan jamaah kita yang baru itu, dia masih itu kan, korban namanya itu, Wardi, Haji Mawardi yang biasa duduk sebelah mana itu, ya udah sebulan, ya itu nggak terasa, ya rajin subuh ngaji di mana aja, nggak pakai sakit, ya nggak pakai sakit meninggal, ya. Dari situ mengingatkan diri kita, sehingga di dalam hadis Nabi pantas bolak-balik mengingatkan kita. Aktsiru dzikra hadhihi min ladzat. Aktsiru, perbanyak, banyak ingat mati. Nah kadang sebutannya doang, di mulut doang ingat mati. Tempo-tempo di depan matinya tuh lagi seter deh. Mampus. Mati loh, jadi nggak tahu mati. Dia bisa mati tuh saat itu, bagus masih bisa bergerak. Ya. Coba kalau mati terus, kelompok. Nah, ini hakikat sebenarnya kematian itulah yang harus kita ingat.
Kata Imam Ghazali, caranya begitu. Supaya kita tidak ngurusin orang lain, tidak ngomong yang nggak benar, ya. Ataupun bekerja beramal dengan sesuatu yang bermanfaat. Ingat, annal maut baina yadayhi. Bahwasanya kematian itu berada di hadapan kita. Dalam hadis lain kata Nabi, al-maut aqrabu ghaib yuntadhar. Kematian itu sifatnya apa sih? Sampai dikatakan baina yadayhi. Kita harus bayangin, kita harus yakin bahwasanya kematian itu berada di hadapan kita. Artinya kapan aja kita mau dicabut nyawa kita udah siap kan? Ya, udah gampang banget. Kenapa? Udah di depan kita. Al-maut aqrabu ghaib yuntadhar. Dalam hadis lain kata Nabi, al-maut aqrabu ghaib yuntadhar. Bahwasanya kematian itu perkara yang tidak kelihatan, ghaib. Siapa yang bisa lihat kematian? Ada yang udah tua, bahkan udah sampai bongkok banget, belum mati-mati, belum waktunya. Ada yang udah lagi baru seger-segernya meninggal. Jangankan yang seger masih muda, ada yang baru lahir meninggal dunia. Ini, ya. Al-maut aqrabu ghaib. Dia barang yang kelihatan, gaib. Yang bahayanya, barang yang kelihatan ini kata Nabi, dia paling dekat di hadapan dia. Boleh. Kalau barang yang nggak kelihatan, sesuatu yang nggak nampak tapi jauh, kita bisa entar duluan kan gitu. Entar-entaran. Kenapa harus jauh? Ini al-maut Nabi sifatin di dalam hadisnya aqrabu ghaib yuntadhar. Barang gaib, sesuatu yang gaib, yang nggak kelihatan, tapi dia paling dekat di hadapan kita. Yuntadhar, yang ditunggu-tunggu. Mau ditungguin mau kagak dia bakal datang. Itulah sifatnya kematian. Maka terus ingat hadis Rasulullah SAW. Akhru zikrahati, perbanyak ingat mati. Ketika kita ingat kematian itu, dia bisa menjemput kita kapan saja. Lagi ngaji, lagi duduk, lagi makan. Sampai kata Imam Haddad, seseorang nggak bisa tahu dia masih hidup apa kagak. Jangankan yang masih panjang kelihatannya masanya. Dia lagi nyendok nasi, dia belum tahu tuh sendok bisa sampai mulutnya apa kagak. Bisa jadi baru nyendok. Bisa jadi lagi mau sampai ke mulutnya, nggak sampai, udah lemes. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gambaran kematian seperti ini yang harus kita ingat. Al-mautu faj'ah, meninggal yang nggak pakai sakit, ya. Pokoknya kematian, ya. Ini sesuatu yang harus kita persiapkan. Jadi berbicara mati, yang paling baik adalah ketika dia berada di tempat yang baik. Majelis ilmu, majelis zikir, tempat-tempat ibadah. Yang terbaik juga ketika berbicara kematian, berbekal. Maka bekal-bekal inilah yang kita lakukan semuanya, termasuk amaliyah di bulan Dzulhijjah, ya. Amaliyah di bulan Dzulhijjah, besok ada puasa Arafah. Jadi sekian puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9, semuanya mendapatkan fadilah yang besar. Ditambah dengan hari Arafah, berarti insya Allah jatuhnya hari Arafah sebelum Lebaran, hari Rabu 9 Dzulhijjah, hari Arafah bagi kita. Maka yang pertama kita berpuasa, ya. Ini udah mentokong kita. Kalau orang mau ngomongin puasa Dzulhijjah, dia nggak biasa puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9, ya minimal 89. Nggak bisa juga 89 mentok tanggal 9. Harga mati, nggak pakai tawar lagi. Rugi, sungguh sangat rugi orang yang ketika mendapat Dzulhijjah dia tidak berpuasa sunnah, apalagi puasa sunnah hari Arafah. Ya, wakilahnya jelas. Yang pertama kata Nabi, Yaum Arafah, Shaum Yaum Arafah, yukaffiru sanata al-madiyah wal baqiyah. Puasa hari Arafah menghapus dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang dengan sebab puasa Arafah. Artinya apa? Mungkin banyak dan pasti masih ada
dosa-dosa kita yang belum terhapus. Saking banyaknya dosa kita. Dosa sombong, dosa ujub, dosa apa lagi? Dikit-dikit kita kadang ujub, dosa penyakit hati. Nah, maka banyak amalan, sholat, ada puasa sunnah, ada zikir, ada sholawat, termasuk puasa hari Arafah. Banyak dosa-dosa kita yang mungkin dia hanya bisa terhapus dengan puasa Arafah. Kenapa banyak syariat di dalam Islam, puasa sunnah menghapus dosa setahun yang lalu, menghapus dosa yang setahun yang akan datang. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Diampuni dosa-dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Kenapa? Banyak banget di amalan di dalam Islam, bahwa saking banyaknya dosa kita, banyak dosa harus banyak penghapusan, dan dosa-dosa kita mungkin ada yang tidak bisa terhapus dengan sholat, dengan puasa Ramadan, dengan haji, dengan umrah. Dia hanya bisa terhapus dengan puasa di bulan Dzulhijjah, atau dia bisa terhapus hanya dengan puasa di hari Arafah. Maka ambil kesempatan besok, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian apalagi yang harus kita lakukan di hari Arafah, supaya jangan kita termasuk orang-orang yang lalai dan merugi. Kita mengumpamakan diri kita ketika hari Arafah besok, hari Rabu, seperti orang yang wukuf di Arafah. Yatashabbah biman yaqifu bi Arafah, kata ulama. Mengumpamakan diri kita seperti orang yang lagi wukuf, umpamai doa. Tapi insya Allah sih, kapan-kapan kita bisa benar wukuf di Arafah dalam proses ibadah haji. Ya, baik yang sudah haji bisa berangkat lagi, yang belum insya Allah, yang tadi jauh, ya minta aja terus sama Allah. Siapa tahu bisa maju bulan tahun besok kan gitu. Nggak ada yang tahu gitu. Ya, yang penting siapin apa-apa. Ya duit, ya. Orang mahal, ya nambah lagi. Ya, kita sih berharap, namanya doa, tahun besok jangan naik lagi, turun lagi kalau bisa, kan gitu. Ya bisa aja. Orang itu kan bikinan pemerintah. BBM naik, tiba-tiba turun lagi dia apa beda aja. Ya, ini kita masih berharap mudah-mudahan tahun besok dia turun lagi ke normal lagi. Ya, insya Allah. Yang penting doa aja minta kepada Allah. Ya, apa kita menyerupakan diri kita dengan orang yang wukuf. Orang wukuf ngapain? Berdoa, bermunajat, berzikir. Ya, maka kita manfaatkan dengan zikir-zikir yang dianjurkan. Di antaranya apa? Kemarin hari Jumat sudah saya sampaikan. Zikir yang biasa dibaca sama ulama salafus saleh. Zikir banyak banget cara zikir. Di antaranya hari Arafah itu kita baca ayatul kursi. Ayat kursi berapa? 360 kali. Ya kalau nggak bisa minimal 100. Nyicil aja. Motor kita nyicil 21 juta, 5 tahun kita pikirin mana tuh? Ya, motor 21 juta, 25 juta. Sekarang orang-orang motor 30. Ya, 5 tahun dia bisa pikirin. Timbang zikir yang modalnya udah dikasih Allah. Kesempatan waktunya harus kita siapkan. Ya, ibu-ibu bisa juga kok zikir sambil dia masak apa? Tupat, ya opor, rendang, sayur godok, ya sayur godoknya pakai labu, pakai payah, ya kita nggak tahu juga kan, terserah dah. Ya. Kalau pakai payah meretnya, menceknya lumayan juga ya. Ya di rumah, kalau lagi mau lebaran, utang mencek payah juga pak. Ya, kasih juga tenangan, nggak pernah bergerak, sekali bergerak, setahun 2 kali, mencek apa itu? Payah yang meret gitu, ya, diparut. Oh, ya. Baca ayatul kursi. Bisa kan? Gampang ayat kursi. Ayat kursi. Dan itu Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardi wa la yaquduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim. 360
Kalau nggak bisa 100, nyicil. Pagi 20, duha 20, zuhur 20, asar 20, maghrib habisin dan sisanya berapa? Habis. Ya, nyicil kita pikirin. Walau tafarraqah kata ulama dalam bab zikir meskipun pisah-pisah tuh nyicil nggak apa-apa. Yang kedua yang dibaca apa? Kemarin dah ayat kursi. Yang kedua apa? Surah Al-Ikhlas 1000 kali. 1000 kali. Nah, Allah itu. Saya lihat kayaknya pada bisa semua nggak ada yang ngirim. Saya bilang 1000 nggak ada yang ngirim jadi. Tapi insya Allah ya kerjain aja. Berapa? Ada akal minimal 100 lah kalau nggak bisa. Ya. 1000 kagak, gopek kagak, 2,5 juga kagak, cepet aja. Cepet juga kagak, gocap. Gocap nggak bisa, Tigo nggak bisa juga, terserah itu mau berapa aja udah. Yang penting kita tahu tuh besok yang kita baca apa, ya. 2 boleh. Apa yang ketiga? Sholawat. Membaca sholawat nggak ketinggalan. Ya tawassul yang paling luar biasa, sholawat. Yang paling bagus maka dianjurkan membaca sholawat Ibrahimiyah. Sholawat Ibrahimiyah itu yang kita baca di akhir tasyahud. Ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. 1000 juga. Shalawat baca 1000 juga. Diskon langsung 90%, jadi tinggal 100. Nggak pakai minta, diskon langsung udah paham juga, mukanya udah ketahuan semua. Ya, muka berantakan kami pikir 100 lah, mau diskon lagi terserah. Ya, yang terakhir baca apa itu? Kalimat tahrir, ini harus kita baca habis baik. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha 1000 kali. Ya. Kalimat la ilallah yang kita baca yang habis salat tadi itu 1000 kali. Ya, bagus saja kemampuan. Ini sebagai bentuk persiapan kematian kita. Ya. Jangan menunda. Tahun besok aja lah, saya baru baca tuh. Karena kayaknya nggak sempet. Ya pesenan tuh Pak banyak banget. Ya atau urusan ada aja. Justru di sini berkah di urusan dunia kita, lancarnya, mudahnya dengan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di hari Arafah. Nah, hari Arafah kemuliaannya apa? Afdalu ayyamid dunya wa afdalu ayyamis sana. Kalau dalam 1 tahun ada 12 bulan. Bulan yang paling istimewa bulan suci Ramadan. Dalam 1 pekan ada 7 hari. Hari yang paling istimewa hari apa? Hari Jumat, Sayyidul Ayyam. Kalau dalam 1 tahun ada 365 hari. Mana hari yang paling afdal? 1 waktu. Kata Nabi. 1 hari dalam 1 tahun paling mulia. Itulah hari Arafah. Subhanallah. Maka jangan tunda. Tahun besok belum tentu kita masih. Ya, mudah-mudahan ini berapa hari ke depan Allah panjangkan umur kita. Terus Allah panjangkan lagi sampai ajal kita bisa terus mengisi dengan ibadah. Ketika kita berzikir, sholat, puasa, ngaji, ini namanya kita yakin. Ayyalam annal maut baina yaday. Kita tahu bahwasanya kematian ada di hadapan kita. Sehingga kita tidak menunda-nunda amal sholat. Yang kedua, kata Imam Ghazali apa? Ngobatin supaya kita enggak berkata melakukan sesuatu yang enggak ada manfaatnya. Annahu mas'ul an kulli kalimatin takallama biha. Bahwasanya dia tahu. Kita harus tahu supaya kita enggak ngomongin orang riba, ngomongin sesuatu yang enggak ada manfaatnya, ya. Fudul disebutnya. Annahu mas'ul. Bahwasanya kita harus tahu segala sesuatu yang kita bicarakan itu akan dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Annahu mas'ulun an kulli kalimah takallama biha. Dia bakal ditanya kenapa dia berkata seperti ini. Di dalam penjelasan berikutnya katanya, qila
Kata ulama, inna kulla kalimatin fima la ya'ni yuqaf alaihi 'abdu fi akhir khams waqafat. Urusan pembicaraan kita di dunia, omongan kita tak banyak banget, apa lagi macam-macam. Kata ulama, setiap kalimat yang kita bicarakan di dunia nanti pada hari kiamat di akhirat, khususnya pada hari kiamat ketika yaumul hisab, itu akan diberhentikan di 5 pemberhentian. Yuqaf 'alaiha al-'abdu fil akhirah 5 waqafatin. 5 kali berhenti. Cuman mau ditanya doang. Kenapa dia ngomong begini? Subhanallah. Makanya hadis tentang menjaga lisan itu banyak banget. Hadis sahih tentang menjaga lisan banyak banget. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat, artinya dia tahu dia bakal mati, falyaqul khairan, hendaklah dia berkata-kata yang baik, aw liyasmut, atau kalau nggak bisa ngomong yang baik, diam. Di WA grup apa yang udah? Grup keluarga, grup jamaah, grup pengajian. Kalau nggak bisa berkata yang baik, mendingan diam. Kalau bisa berkata yang baik, berkata yang baik, ajak kebaikan. Oh nggak bisa nih, ya kalau ada di grup, bisa amin ya. Kalau bikin sesuatu yang nggak ada manfaatnya, jangan diam aja udah. Hati-hati, ya. Lisan nanti ditanya. Jangan anggap aku kan ngomongnya di WA, bukan di mulut. Sama juga, nggak boleh panggil. Itu lisan bahasa tangan bahasa lisan bahasa hati. Semua bakal ditanya. Ditanya diberhentiin 5 tempat. Yang pertama katanya. Dan di sini digambarkan pemberhentian dari 5 pemberhentian itu yang perlu bisa. Lama Pak, jangan anggap cuma masalah ngomong doang, gampang nih, sebentar kali berarti. Ya pun, panjang tuh lama. Ya Allah. Makanya banyak istighfar. Min qaulin bila amal. Ya ada kalimat astaghfirullah min qaulin bila amal. Ya Allah, ampunilah aku. Istighfar minta ampunan, mohon ampunan kepada Allah dari ucapan yang tidak ada manfaat. Sadar kita. Astaghfirullah min qaulin bila amal, dari ucapan yang kadang kita tidak amalkan. Nih, ya. Segala sesuatu yang tidak ada manfaat kita istighfar. Banyak istighfar. Untuk apa istighfar ini? Menghapus dosa kesalahan kita dari ucapan-ucapan, supaya jangan sampai lama hisab kita. Wa yadhubu lahmuhu wa qalbuhu wa yataqatta hasab. Dan dia akan merasakan kerugian yang begitu dahsyat nanti pada hari kiamat. Yang pertama ditanya dalam masalah omongan, ayyuqala lima qulta kalimata kada. Di dunia nanti ditanya kenapa engkau mengucapkan kalimat ini? 5 qulta kalimat kada. Apa nyakitin orang, menghina orang, ya, ngomongin orang, ngadu domba, macam-macam dah. Nanti ditanya 5 qulta kalimat kada. Kenapa kau mengucapkan kalimat ini? Akanat mimma ya'ni. Apakah ini bermanfaat untukmu? Kenapa kamu ucapin ini? Apakah bermanfaat untukmu? Subhanallah. Maka jadikan setiap ucapan kita bermanfaat. Gampang, kata Nabi rumusnya, kullu kalam ibni Adam alaih lala. Sebab kata Nabi bahayanya, setiap kalam ucapannya manusia, anak Adam itu menjadi azab, siksa. Kullu kalam ibni Adam alaih, ala itu menimpa, siksa. Setiap ucapan manusia akan jadi siksaan buat dia. Illallah, tidak menjadi manfaat kecuali amar bil ma'ruf. Boleh kita ngajak Pak, berbicara, ceramah, ngajak ataupun ngajak orang jamaah kita, berbicara kepada teman, saudara, tetangga, semuanya jadikan sebagai ajakan kebaikan. Amar illa amran bi ma'rufin aw nahyan 'anil munkar. Yang kedua, mencegah kemungkaran. Boleh. Jangan salah paham juga nih.
Jangan ntar begitu masalah pembicaraan ditanya, diam dia dari kemungkaran. Wah, ada maksiat. Daripada gua cegah, ntar dia marah. Bukan itu, salah. Kalau ada kemungkaran, cegah dengan kekuasaan, dengan fisik kalau bisa. Kalau nggak mampu dengan lisan. Kata Nabi, faman lam yastati' fa bilisanih. Kalau kemungkaran cegah, jangan diam aja. Justru kalau kita diam, kita ngikut sama seperti orang yang bermaksiat. Ya, jadi ada batasan-batasan yang jangan salah paham ini. Urusan pembicaraan yang nggak benar, jangan kita kerjain, yang kita omongin. Tapi kalau amar ma'ruf, nahi munkar, lakukan. Pakai mulut. Kalau mau pakai nada lembut nggak bisa, naik dikit nggak bisa, kerasan itu, teriak udah. Ya, untuk apa? Amar ma'ruf, nahi munkar. Yang ketiga kata Nabi, jadikan lisan kita berpahala dengan apa? Zikrullah, berzikir kepada Allah. Tadi itu yang kita baca ada Arafah bagian berzikir kepada Allah. Ya. Jadi bisa setiap kalimat-kalimat kita menjadi berpahala, bermanfaat kalau kita gunakan untuk amar ma'ruf, nahi munkar dan berzikir. Termasuk berzikir itu jadi ibadah. Di sini itu, karena semua ibadah itu mesti zikir, sholat zikir, ya, zakat zikir, puasa berzikir, ada zikir di dalamnya, mengingat Allah. Lagi zakat mengingat Allah sehingga dia nggak pelit. Lagi haji zikir, umrah zikir. Dalam zikir lisan dan dia mengingat Allah. Ya. Yang pertama ditanya, kenapa kau ucapkan seperti kalimat ini? Apakah bermanfaat untukmu? Yang kedua ditanya, hal nafa'atka idza qultaha? Apakah bermanfaat kalau kau sebutkan itu, kau ucapkan itu? Ya. Nanti ditanya, kalau bermanfaat, pahala. Kalau nggak bermanfaat, itu yang jadi siksaan, azab. Nauzubillah. Gara-gara sebab bisa. Ya. Wa hal daraka law lam taqulha. Apakah nanti ditanya yang ketiga, apakah membahayakanmu apabila kau tidak mengucapkan? Itu motor enggak kalau kita nggak ngomong. Ya dia. Kalau urusan kebaikan kita diam, jadi motor orang yang berikan ibadah. Kita nggak ajak ngaji orang pada diam aja. Ya udah, silahkan. Kalau itu amar ma'ruf. Kemungkaran gimana? Kalau kita diam, jadi motor. Oh, jadi makin mantap deh. Jadi makin banyak kemaksiatan, makin merajalela, makin terang-terangan. Maka lanjut. Ya, tinggal jawab. Yang keempat, hala sakatta wa rabihat sallallahu alaihi. Kalau ucapannya ucapan buruk, dosa, maksiat, ghibah dan macam-macam, nanti ditegur. Kenapa engkau enggak diam aja? Sehingga dengan diammu kau menjadi selamat dan beruntung. Itu yang istilahnya disebut diam itu adalah emas. Artinya diam emas itu diam dari sesuatu yang enggak ada manfaatnya. Diam dari riba, nggak ngomongin orang, nggak kepo, nggak fudul, pokoknya nggak bohong, nggak palsu, sumpah macam-macam. Itu namanya ketika diam dari satu hal yang nggak benar, diam dari kemaksiatan, diamnya disebut emas baik. Untung. Khamisuha halla ja'alta makana. Terakhir dari ucapan-ucapan yang nggak benar, yang nggak baik, yang nggak bagus yang kita ucapkan waktu di dunia, nanti ditegur kita. Di akhir katanya apa katanya? Kenapa engkau nggak jadikan lisanmu itu, ucapanmu itu di tempatnya menjadi tempat yang baik? Halla ja'alta makana. Kenapa kau nggak jadikan yang keluar dari lisanmu itu adalah zikrullah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, faqanibta thawabaha. Sehingga kalau kau berzikir, maka kau akan beruntung mendapatkan pahala-pahalanya. Ya, karena urusan lisan itu disuruh banyak zikir, maka banyak zikir. Ya, amalan kita tambah zikir. Dan kalau lagi ngaji jangan zikir, jangan salah apa ini ada nih. Ngaji tahu nggak? Ngaji ilmu di depan. Jangan baca zikir kan? Ya, masih penting nggak ditegur ke gurunya.
Duduk enak juga kan. Tapi secara adab etika jangan zikir, apalagi duduk paling depan. Kalau mau belakang tembok agak kan gitu. Jangan adabnya kalau lagi ngaji duduk dengan semua. Jangan berzikir. Sebab kata ulama tidak mungkin satu hati bisa menerima dua sesuatu. Kalau dia zikir pasti disebut dengan zikir. Dalam satu kitab disebutkan ada orang berzikir ditegur langsung. Kata gurunya, apakah saya sedang melakukan satu kemaksiatan? Dan katanya, berarti kan seakan-akan yang menghargai kita, menganggap kita ini melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, karena dia lebih memilih zikir. Langsung ditegur gitu. Apakah saya melakukan sesuatu yang disebut maksiat sehingga kau lebih memilih zikir? Enggak. Kenapa zikir? Ya, zikir ada tempatnya. Kapan? Di rumah. Kita lagi tempat yang sepi, atau kalian berjamaah habis sholat zikir bareng-bareng kita ucapkan. Ya. Nah, apalagi besok amaliyah Arafah sifatnya rahasia, artinya di rumah. Jangan mentang-mentang saya suka berzikir besok di pasar Menteng pada bawa tasbih gitu. Mau mati tasbih gede-gede banget. Kan bisa pakai zikir gimana sih? Nah itu juga. Ya, jadi rahasia di jalan, artinya di jalan sendiri, di kendaraan kita, di mobil ataupun di rumah. Ya pokoknya jangan di depan umum yang orang itu bisa lihat kita, supaya kita menjaga juga daripada amal kita. Berarti, wah cuma lewat pak. Nah, ngomong di mana ya, kita harus Allah Taala alam bisawab. Mudah-mudahan pengajian dan setiap pengajian yang kita hadir di mana saja, ya kita bisa mengambil manfaat ilmunya. Dan hari Senin besok saya undang ya Khatmul Quran yang udah lama kita akan tamat. Besok Senin di Masjid Jami Al-Hikmah Khatmul Quran. Ya, ada makan juga nasi kembuli tapi dibungkus saja dah. Ya, itu insyaallah hadir. Yang nggak baca, yang nggak ambil juz hadir juga. Kenapa? Majelis Khatmul Quran begitu dahsyat, mustajab orang yang ikut berdoa di dalamnya. Ya, insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى رسول محمد. اللهم اشف وعافي محمد هذا مولانا من كل هرب ونتان الغفاري ومحمد رزق الفردوس وعلي جانو فارفق العريانتو سليمان والإلحام مولانا ناسوها. اللهم عافهم برحم عافيتك بعافيتك بعافيتك دائما. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا والحمد لله على كل حال. برحمتك يا ارحم الراحمين وصلنا فهم النبيين وحب المرسلين لها من الملائكه المقربين ورحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.